Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video ini, Pak Guru akan membahas tema pertama, organ gerak hewan dan manusia. Subtema ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran ke-5. Apa sih kegiatan belajar kita hari ini? Yuk sama-sama sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nanti Pak Guru akan ingatkan terus tentang protokol kesehatan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit pada otot manusia, ciri-ciri komik yang baik, dan tantangan belajar tentunya. Yuk, sama-sama kita terus ingat dan terapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Selalu ingat untuk 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Tetap menjaga iman, imun, dan aman ya. Oke, sudah siap? Nah, di sini kita melihat sebuah ilustrasi gambar. Ada seseorang yang sedang membuat gerabah. Nah, dalam membuat gerabah tentu kita lihat ya, harus memastikan posisi tulang dan otot yang baik dan benar agar tidak terjadi cedera. Karena mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Ya, dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang kelainan pada otot. Setelah di materi sebelum-sebelumnya kan tentang kelainan atau penyakit pada tulang. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan penyakit tentang otot. Apa aja sih? Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama di sini adalah penyakit hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, hipertrofi itu ototnya yang membesar, kelainan otot yang membesar ya. Ingat, hipertrofi. Ada lagi atrofi, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Jadi kempes gitu ya, jadi mengecil, lemah, fungsi ototnya menurun. Apa namanya? Atrofi. Oke, ingat baik-baik. Ada hipertrofi, ada atrofi. Oke. Selanjutnya, macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang ketiga nih, yang Pak Guru jelaskan adalah penyakit stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Bisa dilihat ya dalam ilustrasi yang berwarna merah yang terlihat itu stiff ya, namanya stiff atau kaku leher di bagian tengkuk ya, leher. Selanjutnya adalah tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Ya, jangan sampai ya kita terkena penyakit-penyakit pada otot manusia. Maka dari itu kita harus menjaga otot kita dengan cara melakukan gerakan sesuai dengan pada tempatnya. Jangan sampai salah gerak, hati-hati. Perhatikan terus pergerakan kita. Nah, kita langsung masuk ke tantangan belajar nih. Yang pertama nih, kamu kan telah mengetahui kelainan dan gangguan otot dalam tubuhmu nih, yang tadi tuh.
Penting sekali kan peran otot-otot itu? Nah, coba ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot. Ya, bisa kamu jawab di kolom komentar ya. Oke, yang kedua. Terus kamu pilih nih salah satu macam penyakit pada otot manusia. Nah, yang tadi tuh, yang ada 4. Pilih salah satu, terus kamu buatlah komik dengan tema penyakit otot tersebut. Komiknya bebas, karakternya bebas. Dan Pak Guru sarankan, kalau menggunakan manusia, hilangkan saja matanya atau wajahnya ya. Oke, setelah dikerjakan difoto, nanti dilaporkan ke guru kamu. Eits, belum belum selesai materi kita. Ya, tadi kan Pak Guru nyuruh kamu bikin komik ya. Terus kamu masih ingat nggak sih apa itu komik? Bukan obat batuk, bukan. Ya, komik itu apa sih? Nah, agar dapat membuat komik dengan baik, kamu juga harus mengetahui ciri-ciri komik yang baik. Komik itu nggak cuma sekadar gambar kotak-kotak, punya apa namanya teks balon balon dialog gitu kan, awan dialog. Tapi komik itu ada ciri-ciri komik yang baik. Ya, yang mungkin kamu nggak sadar, kamu suka baca komik. Oh iya ya, ternyata itulah ciri-ciri komik yang baik. Nah, oke ya. Kita bahas ciri-ciri komik. Yang pertama, komik itu hadir untuk menyampaikan cerita. Ya, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Itu ciri-ciri pertama komik. Baik itu komiknya satu buku, baik itu komiknya cuman selembar gitu kan. Intinya komik itu hadir untuk menyampaikan cerita, bercerita dengan komik. Ciri komik yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat yang baca komik itu pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ya, jangan terlalu banyak banget teksnya atau jangan terlalu sedikit teksnya, proporsional saja ya. Gambar dan teksnya berimbang. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Jadi seperti ngobrol gitu dalam sebuah komik itu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Bisa karena kamu misalnya nih tinggal di daerah perkotaan gitu kan, sedikit boleh disembilkan bahasa-bahasa gaul di komik gitu kan, bahasa sehari-hari, gaulnya gaul-gaul yang baik gitu. Lanjut, ciri-ciri komik selanjutnya. Biasanya nih yang keempat nih biasanya bersifat kepahlawanan biasanya. Tapi nggak jarang sih nggak kepahlawanan tapi lebih baik dong. Biar ada unsur nasihatnya, unsur kepahlawanan keren ya. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ya, kamu tahu nggak komik Naruto? Tuh kan, pejuang ninja gitu kan. Banyak sih komik-komik ya. Itu yang terkenal di luar negeri. Kemudian ya, yang kelima, ciri komik yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Nah, penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Jangan terlalu ribet, jangan terlalu aneh gitu ya, bikin sebuah karakter watak. Misalnya anak ini apa namanya karakternya suka baca buku gitu kan, dikasih kacamata misalnya gitu kan, atau anak ini misalnya suka usil dibuat karakternya sedemikian rupa biar seolah-olah para pembaca sudah tahu oh anak ini punya karakter usil di dalam sebuah komik tersebut. Ya. Terus juga di komik ini nih yang ciri ciri banget nih komik ini menyediakan humor. Humor tuh apa sih gitu? Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka, gitu. Jenaka. Nah, makanya kalau nih komika tuh stand up komedi ya komika para komika. Terus humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, ini agak sulit nih kalau kita bikin sendiri nge-create sendiri sebuah komik yang ada lucu-lucunya. Ya, kalau nggak berhasil di pembaca jadi biasa aja gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kita coba kalau kita buat komik ada sisi-sisi kelucuannya gitu. Ya, itu tadi kan tugasnya bikin komik tentang penyakit otot ya. Ya, kelainan otot salah satu. Bisa
kamu praktikan nih ke-6 ciri-ciri komiknya. Nih, Pak Guru tampilkan beberapa karya yang menarik ya di pertemuan kita yang lalu untuk membuat komik ya. Ini ada sebuah komik, ada anak yang lagi main bola nih ya, beberapa anak yang sedang main bola. Oke, bisa kamu lihat, kamu baca. Ya, keren ya, keren. Lanjut, komik yang kedua, komik pilihan yang kedua yang Bapak tampilkan. Ini juga unik nih, lucu juga nih, ya. Keren, 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 keren. Keren, keren ya gambarnya ya. Nih, komik yang ketiga. Tentang Sayangilah Tulangmu. Semua komik-komik karya kalian gak ada yang jelek gitu ya. Gak ada yang buruk. Semuanya bagus-bagus, menarik. Cuman kita hanya perlu lebih banyak berlatih. Berlatih dan berlatih biar seru-seru aja gitu belajarnya, asik di rumah. Gitu, oke? Tetap semangat dalam belajar. Semoga kalian sehat selalu ya dan selalu ceria belajar di rumah aja. Terima kasih. Sekian materi kita pada hari ini. Kelas 5. Cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.